intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Bandara itu gerbang kedaulatan, masalahnya di situ. Karena dia gerbang kedaulatan, dia tidak boleh netral. Fungsi negara, ya, secara faktual sedang dijalankan oleh entitas-entitas non-negara. Kolonialisme yang tidak datang dengan paksaan, tapi diundang, kan gitu. Diundang, kemudian diberi kewenangan oleh otoritas lokal. Ini bisa terjadi juga karena kelengahan negara dalam menjaga batas kewenangan tadi. Selamat datang di podcast Menyala. Dari sini menyala kemana-mana. Ya. Hari ini nih kita banyak sekali terjadi sampai detik ini gitu. Ya. Menjelang akhir tahun tuh ada aja kejadian beberapa tahun ini. Nah, salah satu kejadian menarik itu adalah kejadian di Morowali. Gitu. Bandara ya? Ya. Nah, kita akan bahas kejadian itu, tapi bukan soal bandaranya aja. Tapi kita akan bahas bagaimana hal-hal lain di balik bandara itu. Nah, kita akan bahas bersama dengan Bang Fahmi dari pengamat dari ISES, Bang ya. Selamat datang, Bang, di podcast Menyala. Sehat? Sehat saya. Alhamdulillah. Ya. Ini cerah sekali nih, Bang. Nah, ini langsung aja, Bang. Ini pertanyaan sederhana dan awam sebenarnya bagi netizen lah, gitu. Netizen warganet itu kan rame. Iya. Ada kejadian IMIP di Morowali. Nah, sebenarnya kenapa sih sampai ada kejadian maksudnya ada IMIP, bandara IMIP itu disebut negara dalam negara? Iya. Ya, kalau kita bicara soal IMIP Morowali ini, ya sebenarnya kita tidak boleh terjebak pada perdebatan dangkal soal pro dan kontra investasi. Iya. Pertanyaan dasarnya jauh lebih fundamental ya, apakah dalam konteks bandara di area IMIP itu, apakah negara sudah benar-benar hadir di ruang strategisnya sendiri? Nah, itu pertanyaan dasarnya. Yang perlu kita jawab itu sebenarnya gitu ya, bukan soal kemudian sibuk pro kontra, apalagi terus ada isu dikait-kaitkan dengan isu SARA dan lain sebagainya. Ini aja pertanyaannya, apakah negara sudah betul-betul hadir di ruang strategisnya sendiri? Itu aja yang perlu kita jawab. Kalau diklaim iya, tinggal apa indikasinya, kan gitu. Apa indikator kehadirannya, kan gitu. Bandara itu bukan sekedar fasilitas pendukung industri gitu ya. Bandara itu gerbang kedaulatan, masalahnya di situ. Gerbang kedaulatan. Kalau di masa lalu itu pelabuhan ya, sekarang bukan hanya pelabuhan, bandara juga pelabuhan, bukan hanya pelabuhan laut ya, tapi juga pelabuhan udara, kan gitu. Jadi di situ negara menjalankan fungsi imigrasi, fungsi keamanan, kemudian juga fungsi kontrol mobilitas. Kalau simpul-simpul seperti ini kemudian tidak sepenuhnya berada di bawah kendali negara, ya ini masalah gitu ya. Jadi persoalannya bukan lagi ekonomi, bukan lagi soal investasi, tapi soal kedaulatan yang berpotensi tergerus gitu ya, secara pelan-pelan gitu. Dan ini bisa jadi juga sistemik kalau melibatkan hal-hal yang mestinya prosedural, administratif, kemudian menjadi kemudahan gitu ya. Itu yang kita lihat. Nah, jadi masalah utamanya itu bukan IMIP-nya, bukan kawasan industrinya, bukan investasinya gitu ya. Tapi derajat kehadiran negara, kan gitu. Kenapa itu muncul kemudian istilah negara dalam negara gitu ya?
Tadi saya katakan bahwa bandara itu gerbang kedaulatan. Jadi karena dia gerbang kedaulatan, dia tidak boleh netral. Iya. Bandara ini nggak ada bandara netral di mana di seluruh dunia. Setiap negara itu memberlakukan siapa yang berhak masuk, siapa yang berhak keluar, siapa yang berhak mobilisasi di situ, bermobilitas gitu ya. Itu kontrolnya kan melalui bandara salah satunya gitu ya. Artinya bandara itu harus dalam kontrol penuh negara. Iya, dalam kontrol penuh negara. Nah, ada regulasinya kan kemudian. Nah, yang masalah itu kan kemudian ketika regulasi itu hanya ditafsirkan sebatas prosedur teknis administratif itu. Tapi gini Bang, ini kan sebenarnya persoalannya juga tidak sesederhana itulah ya. Sampai Menhan kita Safri ya itu menyepil sebenarnya, dan gara-gara menyepil itu persoalan itu semakin terbesar. Artinya kan dia beliau kan juga menyadari tidak ada kehadiran negara. Karena tuh beliau menyinggung kedaulatan. Artinya kan bisa gak kalau saya katakan ini sebuah kecolongan? Kalau itu kan operasi dari 2019 kan. Kalau kita bilang kecolongan, ya nyatanya klaimnya kan bandara ini legal berizin. Berizin. Ya artinya secara administratif, secara prosedural semuanya terpenuhi. Ya, tapi apakah yang dimaksud itu apakah segala aspek legal tadi, segala aspek prosedural tadi itu patut diberikan atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, karena kalau kita lihat di MIM itu kan indikasi awalnya adalah akses, kemudian pengelolaan, kemudian pengamanan bandara, itu kan indikasinya ada dugaan gitu ya, tidak sepenuhnya berada di bawah otoritas negara. Nah, ini kan artinya secara faktual yang dilihat mungkin dilihat oleh Pak Menteri Pertahanan pada waktu berkunjung ke sana adalah bahwa fungsi negara secara faktual sedang dijalankan oleh entitas-entitas non negara. Nah, itu yang menjadi masalah, sehingga muncullah kemudian pernyataan negara dalam negara. Karena ada fungsi negara yang dijalankan oleh entitas non negara. Ini kan nggak boleh. Ya, apalagi kalau kita bicara pengelolaan bandara. Pengelolaan bandara ini ya negara menjadi pemegang kendali utama gitu ya. Bukan sekedar regulator di atas kertas, bukan selesai di lembar-lembar perizinan gitu ya. Tapi bagaimana kewenangan itu dijalankan secara penuh, bukan sekedar didelegasikan, tapi harus dijalankan secara penuh karena tidak boleh didelegasikan. Itu persoalannya. Nah, berarti kalau misal konteksnya itu Bang ya, bisa dikatakan bukan kecolongan dong. Maksudnya bisa diasumsikan bahwa ini karena kan ini sebuah proyek yang sudah ada dari lama gitu kan. Lalu diberikan ruang bagi asing di situ, dan ini saya teringat oleh istilah ini, khawatirnya ini adalah seperti kalau kita bicara di dongeng gitu ya, itu seperti kejadian atau peristiwa kuda Troya gitu. Jadi asing mengelola, ternyata kita diinvasi dari dalam gitu Bang. Menurut Abang gimana? Iya, bisa jadi. Jadi kalau kita tadi disinggung soal kuda Troya ya, dalam konteks Indonesia kita punya pelajaran sejarah yang sangat mahal. Apa itu VOC? VOC ini datang sebagai entitas dagang, legal, sah, bahkan diundang gitu ya. Dalam banyak kesempatan sejarah mencatat ada pihak-pihak ya dalam negara yang mengundang gitu ya. Jadi artinya VOC ini juga selaras dengan apa yang disebut sebagai invited colonialism. Kolonialisme yang diundang, tidak datang dengan paksaan, tapi
diundang. Gitu. Diundang, kemudian diberi kewenangan oleh otoritas lokal. Nah, jadi masalahnya bukan pada bisnisnya, bukan pada perdagangannya, tapi ketika fungsi-fungsi kedaulatan itu dilepaskan. Ya. VOC ini diberi hak mengelola pelabuhan, memungut pajak, kemudian mereka diberi hak juga punya tentara. Iya, centeng-centeng lah ya. Ya, punya tentara akhirnya dia karena dia diorganisir kan. Iya. Nah, disinilah kuda Troya itu bekerja gitu. Waduh, bahaya dong ya. Jadi Ngeri sedap. belum tentu Iya. karena ada niat jahat dari awal gitu ya. Iya. Tapi ini bisa terjadi juga karena kelengahan negara dalam menjaga batas kewenangan tadi. Iya. Dari mitra dagang, VOC itu kemudian berkembang menjadi negara dalam negara dalam bentuk nyata. Gitu ya. Dan itu bicara itu kan yang tadi abang bilang kan, bahwasanya bandara itu tidak sekedar bandara, tapi dia gerbang kedaulatan. Iya. Ngeri sedap nih. Iya. Jadi awalnya tadi kan gitu, awalnya dia diberi akses untuk memanfaatkan menggunakan pelabuhan, kemudian mengelola pelabuhan, kemudian menarik pajak, ya artinya bea cukai segala macam itu kan, kepabeanan, kemudian dia juga akhirnya dengan alasan pengamanan tadi dia juga menyiapkan satuan-satuan keamanan yang kalau dulu tentara lah itu semua itu kan, semua itu tentara. Kalau sekarang mungkin security, tapi security yang mungkin ininya juga kewenangannya menjadi lebih luas dari security sekedar satpam gitu ya. Nah ini kan ini yang kita khawatirkan gitu ya. Karena ancaman terhadap kedaulatan itu seringkali sekarang ini ya, apalagi di zaman modern ini, tidak selalu datang lewat senjata gitu ya. Tapi lebih banyak datang lewat ini. Bisnis ya. Lewat delegasi lewat legalitas, delegasi kewenangan, pembiaran, kelengahan. Iya. Tapi gini yo, artinya kan potensi itu ada lah ya. Kalau kita tarik dari sejarah VOC ya. Tapi gini yo, yang viral di permukaan ya, ini kita juga pengen tahu lah. Bandara ini itu dikaitkan oleh mantan presiden kita dan beberapa oknum lainnya. Bapak tuh melihatnya seperti apa nih? Apakah benar sesederhana itu atau sebenarnya ini sesuatu yang hanya dikait-kaitkan saja gitu? Iya, ya sebenarnya kita kalau dalam konteks ini adalah kita bicara soal kawasan industrinya, soal investasinya, saya kira nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Saya masih berasumsi baik gitu ya, bahwa ini soal tadi ya potensi, ini soal kelengahan aja lah ya. Kita lengah, mungkin tidak ada niat jahat di situ, bisa jadi, dan saya yakin tidak ada niat jahat di situ ya, tapi ini sesuatu yang kelengahan yang memang menurut saya juga kemudian harus diperbaiki. Ketika sudah ketahuan bahwa ada celah, ada kerentanan, ada celah rawan di situ, ya tentu harus diperbaiki. Boleh kita lengah di masa lalu, tapi kelengahan itu kan tentunya tidak boleh dibiarkan. Tentu harus ada perbaikan, ada pembenahan, celah rawannya ditutup ya. Yang masih potensial menjadi tantangan, ancaman, itu kita benahi kan gitu. Itu yang harus dilakukan sekarang. Jadi yang mestinya dilakukan sekarang tidak melihat siapa yang salah, siapa yang benar, karena secara investasi, secara ini kebijakan industrial nggak ada yang salah di situ. Bagus malah ya. Hilirisasi kan. Kita ini kan tidak anti investasi asing juga kan gitu. Tapi bagaimana investasi asing itu kemudian tidak menimbulkan persoalan kedaulatan, persoalan politik, persoalan keamanan dalam negeri, itu yang paling penting kan kemudian. Karena kita punya banyak contoh sejarah. Tentu kita juga tidak sedang menyamakan kondisi di IMIP ini dengan zaman VOC, tidak gitu ya. Tapi kita harus mengingatkan bahwa dari hal yang awalnya dipandang sebagai bentuk delegasi kewenangan, dari bentuk legalisasi gitu ya. Itu kemudian ternyata bisa berpotensi menjadi masalah kedaulatan kemudian gitu, ketika kita membiarkan tutup mata ketika ada persoalan, ketika ada
kelalaian, ada kelengahan, itu kita biarkan, dan itu kita tentu tidak ingin itu terjadi ya. Betul. Sehingga apa yang kemarin terjadi bertahun-tahun kemarin misalnya, sekarang sudah terlihat, ya tentu harus dibenahi. Itu saja saya kira. Dan kita tidak perlu sibuk kemudian melihat ke masa lalu lagi gitu ya. Misalnya nih, contoh kan banyak yang terjebak pro kontra tadi ya. Cari siapa yang salah di masa lalu. Kemudian ada juga yang kemudian itu sudah betul kok, sudah sesuai prosedur kok, sudah ada izinnya kok gitu kan. Ada yang membela begitu juga. Oke, tapi ini tadi kita lihat bahwa Menteri Pertahanan kita secara faktual, secara langsung melihat kondisi di lapangan bahwa ada terjadi pengelolaan yang kurang, hal yang mestinya menjadi kewenangan negara oleh entitas non negara kan gitu. Betul. Sehingga itulah yang kemudian ke depan ini harus dibenahi kan gitu. Nah. Jadi bukan berarti bandara itu kemudian ditutup, kemudian tidak kemudian di yang tadinya sudah berizin jadi tidak berizin, tidak, tapi pengelolaannya dipulihkan sebagaimana mestinya. Itu yang harusnya. Saya mau masuk ke situ, Bang. Jadi pertanyaannya, saya punya pertanyaan begini. Artinya ke depan itu kan solusinya tidak sekedar melarang, ya kan? Itu bukan solusi kalau sekedar melarang. Artinya ada beberapa pilihan nih. Menurut Abang, mana yang lebih tepat? Swaklola antara asing dengan BUMN, gitu, BUMN kita, jadi bergabung bersama mengelola itu, atau pengelolaan full oleh BUMN karena kita punya angkasa pura, ya kan? Kita punya angkasa pura, atau memang itu dipegang langsung oleh misalkan militer. Menurut Abang mana yang lebih tepat? Kalau saya prinsipnya negara harus hadir tegas tapi rasional gitu. Rasional. Sehingga tentu harus dievaluasi kan. Niat awalnya membangun bandara itu untuk apa sih? Kalau misalnya kenapa kemudian bisa dijadikan basis ya? Apakah ini harus dikelola oleh BUMN Angkasa Pura? Kan begitu. Itu kan berikutnya sebenarnya. Tapi jangan lupa regulatornya itu kan tetap Kementerian Perhubungan. Apakah itu kemudian dikelola sebagai, kan ada yang di daerah-daerah yang statusnya baru lapangan terbang, itu misalnya dikelola oleh langsung ada yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, ada yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan gitu ya. Tapi ada yang didelegasikan ke BUMN ya. Ada yang kemudian tapi tidak ada yang jelas yang dikelola oleh yang diprivatisasi gitu ya. Itu tidak ada. Tapi yang jelas itu saja pilihannya. Nah, sekarang kalau misalnya ini dianggap bandara strategis, ya tentu makna strategisnya tentu di situ negara harus betul-betul hadir dan memegang kendali, memastikan segala bentuk aspek strategis di situ tidak memiliki kerentanan kan gitu. Nah, tentu dalam konteks ini saya kira harus melihat konteks. Ya, saya kira Kementerian Perhubungan dan TNI bisa dilibatkan. Ya, bukan dilibatkan, anunya tetap artinya itu sebagai bandara sipil gitu ya. Tapi apakah ini bandara sipil komersial atau bandara sipil khusus yang dianggap kategori khusus? Kalau kategori khusus, ya itulah yang diatur kemudian. Siapa yang mengelola ininya, secara kesehariannya, apakah Angkasa Pura atau langsung ditangani oleh Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan kan begitu. Artinya berarti sebagai langkah awalnya bisa ditarik dulu oleh Kementerian Perhubungan dulu gitu kan, sebagai untuk membangun lagi tuh kebutuhan pertahanannya di dalam kan. Iya, harus lagi secara regulasinya, secara regulatornya. Dibenahi lah semuanya ya, karena saya kira ini terlalu strategis gitu ya. Kalau kita klaim bahwa kawasan industrinya ini adalah kawasan strategis, ya tentu apapun yang ada di dalamnya adalah aset strategis kan gitu, instalasi strategis termasuk bandaranya kan. Ketika bicara instalasi strategis, ya tentu Polri harus punya akses, TNI harus punya akses
Iya. Kan gitu. Artinya memang ini semoga tuh pemerintah tuh berbenah ya untuk mengambil mengambil alih dalam konteks mengintervensi soal tuh kegunaan lah, merapikan agar tuh kedaulatan negara ini tetap terjaga. Bahwa di apa namanya di masa lalu mungkin dianggap ada apa namanya ada yang masih berantakan, ya sekarang diberesin lah. Iya. Ya nggak ada masalah. Yang penting ke depan tidak ada lagi negara dalam negara kan gitu. Iya, iya. Nah, ini kita agak bergeser tema nih. Soal bencana yang di Aceh dan Sumatera. Nah, ini kan Pak Prabowo kan sering dikritik ya oleh berbagai pengamat maupun aktivis, mungkin sebagian masyarakat yang bertanya kok ini statusnya belum menjadi bencana nasional nih, ya kan? Musibah yang terjadi di Sumatera dan Aceh tersebut. Nah, kira-kira Pak, kalau menurut Pak Fahmi ya. Nah, ini seperti apa nih? Apa sih rasionalisasi Pak Prabowo ini? Kenapa bencana ini belum menjadi status bencana itu ya? Kalau narasinya ada kekhawatiran asing. Narasinya ada kekhawatiran asing lah. Nah, kira-kira seperti apa tuh, Pak? Iya. Sebenarnya pengelolaan bencana itu kan rujukannya jelas ya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Iya. Nah, di pasal 7 ayat 2 itu penetapan status bencana nasional itu kan diatur bahwa itu kewenangannya ada di tangan presiden gitu ya. Nah, indikatornya ada 5. Ya. Jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana, cakupan wilayah yang luas, dan kemudian dampak sosial ekonomi yang masif. Nah, poin kelima ini dimaknai gitu ya dalam prakteknya itu sebagai kelumpuhan pemerintahan daerah. Oh iya. Kelumpuhan pemerintahan daerah. Nah, sepanjang berlakunya Undang-Undang 24 tahun 2007 ini, kalau tidak salah pemerintah itu baru 2 kali menetapkan status bencana nasional. Oh. Di kasus apa? Tsunami Aceh. Oke. Aceh. Itu. Dan kedua pandemi COVID. Oh iya. Karena dampaknya kerugiannya kerugian Masif. jiwa maupun materialnya luas ya. Sehingga dan ada kelumpuhan pemerintahan. Itu kan ketika menteri-menteri bertumbak sakit, ada ketika banyak bupati wali kota sakit bahkan meninggal dunia. Kemudian aparatur di daerah juga begitu banyak ini kan. Nah, itu kan kerugian yang meluas gitu ya, sehingga ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, dalam konteks Aceh kita lihat gubernur Aceh masih ada. Bupati-bupatinya masih ada, masih eksis. Ya, dan bekerja. Kecuali yang kemarin yang aku tidak sanggup kan gitu. Tapi sebagian besar pemerintahan masih bekerja. Hanya saja kan problemnya adalah yang menjadi masalah ada akses terhadap wilayah-wilayah terdampak ini masih terisolir, masih tertutup, masih Berarti patokannya itu ketika ini saya potong sedikit. Berarti patokan ketika misalnya pemerintah daerahnya masih berjalan bekerja itu berarti untuk yang nomor 5 itu masih dalam tanda kutip masih ya kasarannya masih goyah lah antara bisa atau tidak. Ya, dan kalau dalam konteks anggaran bencana itu on call. Jadi dia proses pencairannya begitu ya ada bencana, ya mau dia bencana nasional, bencana lokal, ya BNPB pasti harus menyiapkan anggarannya. Jadi bukan anggaran yang harus dicari dari sana sini, enggak. Jadi kalau ada wacana kemarin itu stop MBG sementara kita bisa alihkan untuk dana bencana, nggak perlu juga karena dana bencananya on call gitu loh. Sudah disediakan karena kita ini negara yang memang rawan bencana sehingga memang sudah disiapkan dalam jumlah tertentu anggaran yang siap digunakan sewaktu-waktu jika terjadi bencana, jika terjadi situasi darurat kan gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah, kalau dikaitkan dengan kerentanan ya karena misalnya bantuan asing, sebenarnya bukan hanya soal itu saja ya, bantuan
yang kaitannya dengan bantuan asing gitu ya. Konsekuensi dari penetapan bencana nasional itu luas. Ya. Begitu negara kita menetapkan status bencana nasional, itu kan ada, katakanlah ada sinyal merah di negara-negara lain, travel warning. Jangan berkunjung ke Indonesia, status bencana nasional. Oh ya. Orang mau ke Bali karena Indonesia statusnya bencana, sedang dalam kondisi bencana, dia nggak jadi ke Bali. Padahal Bali jauh dari Aceh. Ya. Iya benar. Bali jauh dari Aceh. Artinya kalau kita bicara kedaulatan gitu, kita nggak boleh sembarangan gitu. Kayak Betul. tadi di bandara gitu, kita nggak boleh sembarangan. Oh ini bandara ada keuntungan gitu di situ. Tapi kan tetap harus diatur juga secara regulasi. Pun begitu juga masalah ini di bencana gitu. Nggak boleh sembarangan kita bencana nasional atau gimana, karena konsekuensinya kemana konsekuensinya kemana-mana. gitu. Ini menarik nih pernyataan. Ada konsekuensi logis yang perlu kita pertimbangkan lah ya, soal terkait soal kedaulatan, keamanan dan lain-lain. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah melihat podcast kita bersama narasumber kita yang luar biasa, Pak Fahmi. Kita akan bertemu lagi di narasumber selanjutnya dan episode selanjutnya. Menyala.